Maulid Nabi bersama Ustadz Riza Muhammad. Tetapi Rabiul Awal adalah penanaman rasa cinta untuk menjadikan teladan Rasul. Masjid Nurul Huda Bidar. Bukan sekadar duduk dalam perayaan, tapi menghadirkan hati untuk ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul lebih dalam dan sesungguhnya. Mari kita berdoa, semoga usaha kita malam ini mendatangkan keridhaan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub. Thabbit qulubana 'ala dinik ya mukallibal qulub. Thabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhl. A'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya doakan yang hadir malam ini rezekinya berlimpah. Amin. Saya doakan ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Amin. Uang belanjanya masuk semua. Utang dan cicilannya lunas. Amin. Cicilan. Doakan semoga rumah tangganya bahagia. Amin. Didoakan suami istri yang tidak berdikkat. Amin. Didoakan bapak-bapak istri yang ada tidak matre. Enggak, amin. Dan didoakan malam ini mudah-mudahan ekonominya selalu baik. Amin. Dan saya akan jadi orang kaya. Amin. Jemaah, Ya. jemaah. Ah. Ternyata duit itu nggak masalah. Yang masalah kalau nggak punya Duit. Masya Allah. Tapi banyak orang yang kelewatan loh. Sudah dikasih nikmat tapi kufur. Sudah rezeki masih kurang. Halo. Ya. Apakah peristiwa Korun tidak menyadarkan kita? Korun itu orang yang kaya dengan nikmatnya Allah. Saking kayanya, hingga Allah menambahkan hartanya. Itu kenapa ketika ibu menemukan emas di dalam tanah, pasti akan mengucapkan harta harun, karena itu milik Korun. Halo. Ya. Lagi ini Indonesia nggak baik-baik saja. Iya, betul. Bayangkan sudah jadi anggota dewan loh ya. Iya. Setiap tanggal 1 16 juta. Setiap tanggal 5 59 juta. Setahun sekali 5 kali dikeluarkan 500 juta. Mana gue tahu Krisdayanti membocorkan. Halo. Akhir-akhir ini negeri ini nggak baik-baik saja. Yang kaya makin kaya. Yang kaya makin rakus. Dikasih harta dan jabatan bukannya bersyukur, masih kurang aja kerjaannya. Halo. Akan mendengar kabar gaji mereka tembus 1 miliar setiap bulan. Itu bukan kata gue, kata Bapak Mahfud MD. Halo.
tidak baik-baik saja. Yang kaya makin gila, yang kaya makin kuat, tetapi yang miskin mencari. Ustadz Riza Muhammad nih guys, artis sinetron ya. Kenapa umat ini seperti ini? Yang miskin selalu melakukan tindakan-tindakan untuk menghalalkan segala cara mencapai tujuan. Bukankah mencara itu zalim? Bukankah mencara itu maling? Mengambil atau mengambil hak yang bukan haknya itu dilarang oleh agama. Tetapi heran juga rasa kepercayaan kita udah mulai luntur. Instansi keagamaan melakukan kementerian agama, korupsi, haji. Padahal kita tahu kementerian agama dipercaya oleh umat untuk membawa agama ini. Ada apa dengan bangsamu? Ada apa dengan negerimu? Kenapa musibah yang datang bukan anugerah? Kenapa bencana yang dikirim bukan bahagia? Satu jawabannya, engkau telah meninggalkan Allah dan Rasul. Agama sekedar pakaian, agama sekedar penampilan, mulutnya Lebar. agama sekedar seremoni, jilbab tapi ngomongin Orang ada banyak. agama saat ini dijadikan sekedar penampilan, tata cara dan pelaksanaannya jauh dari ketentuan. Maaf, kita mulai kehilangan arah. Maaf, kita sudah kehilangan Rasulullah. Maulid di mana-mana, tapi bencana masih tetap ada. Harusnya kalau maulid di mana-mana untuk taat pada aturan-aturan ilahi. Selamat datang di maulid kita kali ini dengan mengambil judul meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari untuk menggapai kebahagiaan dunia. Doa jadi orang Kaya. tapi ingat, kalau sudah kaya berbanyak syukur. Mari ikuti saya, mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa waladi wa barik li wa bama a'taitani wa adil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Insyaallah rezekinya lancar. Amin. Doa pelunas Utang. kalau nggak terpaksa jangan Ngutang. hutang itu menggelisahkan di malam hari. Iya betul. Hutang itu menghinakan di siang hari. Kalau nggak terpaksa-paksa banget jangan Ngutang. Kalau sudah terlanjur, ayo kita berdoa agar cepat lunas hutang. Karena selama ini gara-gara hutang hubungan menjadi tidak baik dengan kita. Ya betul. Kita baca doa yuk. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan lunas cicilan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi matakallati Maqallati an'amta alayya an'amta alayya wa ala walidayya wa ana walidayya wa an a'mala salihan amal salihat lagi tardahu wa adkhilni wa adhilni bi rahmatika bi rahmatika fi ibadika
Nggak boleh main HP di dalam masjid, nggak boleh. Nggak ada yang main HP. Ada yang lain. Sebentar lagi Nah. Amin. Yang ketiga, ini tolong diamalkan Iya. sebagai amal. Ada teman-teman yang rezekinya lancar. Amin. Kok bisa gitu ya? Ternyata rahasianya adalah Al-Baqarah 270. Nah, Al-Baqarah. Apa isinya? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun Alaihim walahum yahzanun. Rezeki akan diundang Nggak dengan boleh. Nggak ada yang main HP di dalam masjid, nggak boleh Bang Ali. lakukan amalan taat diikuti. Dan menurut ayat ini, Ini udah kamu pegang aja, pegang. Tuh, ikutin Pak Ustadznya. Punya lihat, pegang bawahnya ada. Itu ikutin Pak Ustadz. Setelah subuh akan tidur setelah isya. Coba praktekkan. Jadikan bangun tidurmu sedekah, sebelum tidurmu sedekah. Awal ini sampai berapa jam, Mah? tutup hari dengan sedekah. Sejam. Nggak apa-apa, sampai selesai nggak apa-apa. Nabi berkata sedekah itu melancarkan segala. Ini pulang jam berapa? Udahan ini. Kita praktikkan mulai malam ini jamaah. Kita Kamu akan sampai ini. sedekah sebelum tausiah. Mau, Bang. Insya Allah. Ayah juga belum balik soalnya. Al-Baqarah 274. Jangan kurang dari 2 kali ya. Bilail wan nahar, minimal 2 kali dalam sehari. Kalau lebih baik. Kami mengundang hati-hati yang baik di hadapan saya ini. Mari kita bersedekah. Nggak usah repot-repot. Yang penting banyak. Ya, kita sedekah dulu jamaah. Sebelum kita langsung membahas tentang hikmah Maulid Rasulullah, sambil bersedekah kita bersolawat. Ada panitia yang akan membawa kantong sedekah atau kantong ajaibnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksir wa qari anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, insaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, Yasin Habibillah, Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhal Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa yaghfir lakum dhunubakum wa man Illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ketua DKM yang saya muliakan, terima kasih telah mengizinkan Ustaz Muhammad hadir di masjid yang cantik ini dan bertemu dengan hamba-hamba Allah calon penghuni surga. Amin. Selama ini cuma nonton gue di TV. Iya. Sekarang udah lihat Aslinya. Dan ternyata Ganteng. Ibu, Iya. Ibu, Iya. besok ketemu lagi ya. Jam 12.30 Di TV itu mah. di Damai Indonesia TV One. Saya bisa akan siaran langsung dalam acara spesial, judulnya adalah memiliki empati di saat rakyat sedang bersedih. Yang ingin nonton gue jam 12.30. Terima kasih bapak-bapak telah hadir, Masya Allah. Habis waktunya yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong udah jam 10 nih, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita akan selesai jam 2, boleh? Masya Allah. Asyik juga ternyata ya. Jadi kita akan menghadap di masjid ini ya. Ya. Untuk meraih kebaikan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Rohatil akhiratu bilayalil ma'wi wa barikul nuri abdu ma'ari ahmadi. Semuanya. Rohatil akhiratu tashidu bilayalil ma'widi wa barikul nuri abdu ma'ari ahmadi wa barikul nuri abdu ma'ari ahmadi wa barikul nuri abdu ma'ari ahmadi fi layalil maulidi fi layalil Maulidi. Abdullah Ayahnya, Aminah bundanya, Abdul Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quran. Inilah Kisah sang Rasul, yang penuh iman, kisah sang Rasul, yang penuh suka duka, yang penuh wafat ayah andanya tahun gajah di
penuh suka duka. Inilah Kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. kenapa Wahun usia kakak meninggalkannya, Talib pun menjaga, Abu Talib membela saat kecil mengembala dagang saat remaja. umur 25 memperistri istri Khadijah. semuanya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, suka duka. satukan bangsa, letakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah, dia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Semuanya inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh. suka duka. Ini namanya warming up pemanasan. Karena kita akan menyelesaikan acara ini sampai malam midnight show. Jadi tolong jangan mengantuk ya. Enggak. Sampai selesai ya. Ya. Janji ya. Iya. Alhamdulillah. Jemaah. Jemaah. Ya. Setiap orang pasti ingin bahagia, betul? Betul. Yang diajarkan ketika tawaf dari rukun Yaman ke Hajar Aswad, ketika Anda umroh atau haji, maka akan satu doa yang wajib dihafalkan. Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa doa ini penting? Sebab kita berharap bahagia di dunia dan bahagia di Akhirat. Ada orang yang beruntung di dunia tapi celaka di akhirat. Ada orang yang tidak beruntung di dunia tapi senang di akhirat. Dan saya berharap Anda dan saya beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Jamaah, Ya. jamaah, Ya. konsepnya udah jelas. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, keuntungan untuk bahagia itu adalah mencintai Allah, tuhibbunallah, mahabbatullah, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik. Jamaah, Ya. jamaah, Ya. apakah Anda sudah ma'rifatullah dengan baik? Apakah Anda sudah mengenal Tuhanmu dengan baik? Belum. Oh, jujur lagi. Banyak orang yang tahu Allah, banyak orang yang tahu Allah, tapi mohon maaf, Anda belum mengenalnya secara baik. Ibu, Ya. banyak yang mengaku beragama Islam dan mengaku mencintai Allah, tetapi aturan-aturan Allah belum maksimal untuk dikerjakan. Tuh. Jemaah, Ya. beginikah beragama menurut syariat? Tidak. Karena konsep terbaik adalah kul atiullah,
taat kepada Allah. Allah. Wujud dari apa yang kita lakukan harus berakhir kepada wal amalu bi taatihi. Jadilah hamba yang taat. 1, 2, 3 taat. Pulang dari tempat ini kita menjadi orang yang taat. Surga itu dipenuhi orang yang taat. Halo. Kira-kira selama perjalanan hidup ini Anda taat apa kadang-kadang taat? Kadang-kadang. Kira-kira sampai di hari ini hidup kita ini mutmainnah atau mut-mutan? Mut-mutan. Berarti ada fase yang harus kita perbaiki. Betul? Maka bahagiamu itu ditentukan tuhibbunallah. Ma'rifatullah, mengenal Allah secara benar dan mencintai Allah secara benar. Jemaah, Ya. kita akan buka rahasianya lagi, boleh? Boleh. Engkau hanya menyembah, cinta, rindu, taat, berharap, bersandar kepada Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Jemaah, lalu apa makna dari akidah? Apa makna dari tauhid? Pegal juga. Syahadati an la ilaha Masih level. illallah. Tapi pegal juga meganginnya. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah. Berarti maknanya ma'rifatullah, harus mengenal Allah dengan totalitas. Apa yang kita lakukan? Pegangan. Anda sudah buat perjanjian kepada Allah. Ibu, apa perjanjiannya? Quran surah Al-An'am 162. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Ini alamin. tauhid. Inilah yang disebut tauhid. Kau berjanji, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ini yang benar. Setiap langkah yang kau buat, jalan hidup yang kau tentukan, rumus kehidupan yang kau ambil, niat dalam kehidupan yang kau telah genggam, semuanya karena Allah. Menikah karena Allah, bertetangga karena Allah, berkeluarga karena Allah, bekerja karena Allah, merawat anak karena Allah, membesarkan anak karena Allah. Kalau Anda semua mengerjakan karena Allah, Anda punya energi yang tidak akan pernah mati, saudara-saudara. Karena apa? Sesuatu yang dikerjakan karena Allah, Allah memudahkan untuk bertahan dalam menghadapi situasi apa. Jawabannya bukan amin. Pertanyaannya, apakah semua sudah dikerjakan karena Allah? Iya sudah. Berarti setuju kalau dijadikan Allah prioritas hidup kita yang pertama, Allah tujuan yang pertama, Ya. akhirat tujuan yang pertama. Ya. Coba Anda perhatikan surat Al-Qasas ayat 77. Wa battaqi fima anaqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Konsep tauhid adalah mendahulukan kepentingan akhirat. Tidak lupa dengan nasib di dunia, berbuat baik selalu kepada manusia dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Berarti tidak ada tujuan yang kita perkaya dalam hidup ini kecuali mendahulukan kepentingan Allah. Labnya ada Pak. Apa? Kalau lab gimana? Halo. Buka TikTok dia mana? TikTok Di ini Instagram Mbak. Oh di Instagram. Halo. Kan sebentar tuh sama. Tuh kan Siapa real, yang tuh yang real kali itu mah kalau itu mah. Kepentingan siapa? Ini ya udah real.
perhatikan. Nah, Halo. ini mah ini. Dalam sehari Nggak bisa kan? mana belum bisa yang live lebih kali. banyak Iya belum bisa live. Kali kalau TikTok aku seringnya. Astagfirullahaladzim. Temennya udah banyak belum? Dalam satu manusia dunia. Oh Nia. Astagfirullahaladzim. Tolong jawab pertanyaan saya. Umroh apa motor? Mata. Oh. Karena selama ini Anda sudah beli motor, dari motor pertama buat umroh. Benar? Halo. Rumah apa haji? Rumah. Oh, bilang haji. Rumah. Haji yang KPR Rumah. haji belum berangkat. Najis salah. Halo. Ya. Halo. Ya. Bingung sama hidupnya Anda ini. Katanya Allah tujuan, katanya Allah diutamakan. Faktanya motor dulu, umroh dulu. Iya kan? Faktanya Rumah dulu. haji belum. Iya Iya, kan? iya. Kenapa perkara-perkara subhat dunia selalu dinomorsakukan? Padahal bagi Allah dunia itu titipan. Cepat atau lambat apa yang ada di tanganmu akan dikembalikan. Iya, tapi ngontrak juga puyeng. Iya. Kalau istri mati suami ikut dikubur, Enggak. sedih. Halo. Dia kalau nggak ada duit. Kenapa istri mati suami gak dikubur? Kenapa? Atau Karena suami itu titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil pelakor. kasihan ya. Udah mulai waras malam itu. Jamaah, Ya. heran gak sih? Anda terlalu membanggakan yang sifatnya materi. Materi itu sementara. Tapi manusiawi. Kalau kubur, yang terurai itu ruh atau jasad? Jasad. Hancur itu ruh atau jasad? Jasad. Hancur adalah Jasad. Karena jasad itu materi. Materi. Segala materi akan terurai. Iya. Rumah akan hancur, Ya. motor akan hancur, Ya. uang akan hancur. Ya. Tapi iman dan amal soleh Tidak akan hancur. Kehidupan yang nyata. Tak. Sebab yang hidup semua akan berakhir dengan kematian. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. bapak-bapak, Mati. ibu-ibu, Mati. Ustaz Riza. Mati. Kalau hidupnya kasihan. Ya. Siapapun Anda, status apapun Anda, jabatan Anda yang miliki, siapapun Anda, semua pasti akan. Kadang-kadang heran, malam ini waras. Malam ini sadar. Kalau kematian itu pasti, betul. Betul. Yang materi akan ditinggalkan, betul. Betul. Lucunya, justru Anda terlalu sibuk Dengan materi. Ya, materi. jemaah. Ya. Akhirat selalu jadi nomor 2 dan terbelakang. Iya, betul. Padahal demi Allah, orang yang waras Anda perjuangkan di dunia ini akan lenyap. Nyap. Betul? Betul. Hanya iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa yang ta'ala. akan menjadi bekal kita di kehidupan berikutnya. Ya. Maka tauhid di sini adalah mengenal Allah untuk totalitas hidupmu, cintamu, rasamu, pikiranmu, energimu. Tolong kejar kepentingan akhirat agar nanti tidak menyesal. Jemaah, Ya. ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, Allah menjaganya. Jemaah,
memenuhi Allah, kebutuhan hidupmu akan tercukupkan. Jamaah, Aku tanggung nih itu ya. tentang surga yang sungguh perintah agamaku. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Berarti tauhid itu adalah ahadun ahad. Tauhid itu adalah semua kepentingan diutamakan untuk memenuhi kepentingan Allah. Jemaah, Udah bisa belum? Nggak bisa. kurban apa Kan biasa ada tulisan live-nya. Punya aku udah bisa. Terus hilang. Ditambah yang tambah ya. Itu ada di sini. Iya, tadi nggak bisa kalau nggak ada. Tadi kan yang ada. Ah, Terus aku udah ganti punya aku. Ah. Ada, sekarang udah nggak ada. Tapi giliran aku ganti punya anak aku muncul. muncul berarti bisa dong. Muncul tapi nggak bisa. Anda hafal Langsung ayat ada, yang tapi nggak bisa karena pertama kan tahun nggak berkurban. bisa baca. Sudah tidak berkurban, sibuk cari kupon kurban. Ada? Mana orang? Sudah tidak berkurban, ribut rebutan daging. Ya. Saya heran, kalau memang Anda sensitif, kalau memang Anda mencintai Allah, semua yang diperintahkan diutamakan. Haji dulu sebelum rumah, motor dulu, salah. Umroh dulu sebelum motor. Artinya apa? Kenapa yang wajib-wajib belum Anda kerjakan? Ibu, Ya. kurban itu syariatnya satu kambing untuk satu keluarga. Maaf, bukan satu keluarga satu kambing loh ya. Anda harus belajar yang benar. Kurban itu satu keluarga cukup satu ekor kambing. Oh iya, memang betul. Satu keluarga cukup satu ekor kambing. Asalkan rutin tiap tahun. Nah, itu namanya satu-satu. Kambing berapa sih? 4 juta. Satu orang satu tuh namanya. 333.000 nabung setiap bulan. Dibagi 30 hari, 11.000 menabung tiap hari. Kalau Anda menabung tiap hari 11.000, Mac-nya mati. Habis baterai. Halo. Ya. Ini pengajian malam yang aku. Di mana-mana biasanya ustadznya yang ingin menyelesaikan di luar, ya nggak sih? Ya. Ini make yang game over dan dulu. Coba. Ya. Kambing itu 4 juta. Ya. Kalau dibagi 30, satu hari menabung 11.000. Kalau tiap hari menabung setahun 4 juta, Anda rutin kurban satu ekor kambing. Masa nabung 11.000 tiap hari nggak bisa? Lebih murah daripada makan cilok dan bakso. Tiap hari nggak bisa, lebih murah daripada halo. Niatnya beda. Tidak ada uang, Tapi enggak. kedekatan kepada Allah kurang sensi. Betul. 4 juta setahun, 11.000 sehari. Masa ya nggak bisa nabung 11.000 sehari? Bukan kambingnya yang Allah ukur, tetapi kesungguhanmu. Kalau ada perintah kurban, apakah kamu segera berkurban? Saya tahu harga handphone Anda. Saya tahu harga itu. Giliran beli handphone, Masya Allah. Kebeli. Giliran disuruh kurban, Kagak. banyak cerita. Kenapa kita tidak bahagia? Jawabannya pertama, Anda kurang mengenal Allah. Iya. Kalau memang Anda dan saya mengenal Allah, setiap perintah tidak akan terlewatkan dan setiap larangan tidak akan dikerjakan. Ya. Demi Allah, konsep tauhid adalah menjadikan Allah di atas segala-galanya. Jemaah, Ya. yuk.
Mulai malam ini niatkan hidupmu, bergeraklah karena Allah. Kalau saat ini menjadi ibu rumah tangga, jadilah istri karena Allah. Kalau sedang merawat orang tua yang sakit, rawatlah karena Allah. Jadi tidak terbebani. Namanya juga merawat orang tua. Semakin tua kembali fase anak-anak. Orang tua itu makin tua seperti anak kecil. Iya. Tingkahnya, Iya. kalau nggak diturutin, ngambek. Kalau minta sesuatu harus ada. Orang tua memang begitu. Iya, kayak bayi lagi. Hasilnya kembali kepada anak-anak. Diciptakan dari anak-anak kembali kepada anak-anak. Dan kalau seperti itu tanda-tandanya sebentar lagi game over. Betul. Kalau merawat orang tua mau menang sendiri, wajar karena fase yang menjelang kematian kembali kepada fitrah. Iya. Tapi kalau Anda merawat karena Allah, biar kata orang tua itu bikin sebel, ada sangatnya Rob, jadikan ini pahala karena aku merawat karena Allah. Masya Allah. Jamaah, Ya. berjanjilah mulai malam ini untuk melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan. Insya Allah. Demi Allah, Insya Allah. hidup di dunia terjun. Amin. Jamaah. Ya. Konsep yang kedua setelah salimul akidah, sahihul ibadah. Perbanyak waktumu untuk mengerjakan ibadah. Wajar gak sih? Wajar. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi wajar kalau hidup kita lebih banyak ibadah. Yang tidak wajar kalau ibadah Anda minimalis alias sedikit. Halo. Ya. Saya akan bocorkan 24 jam ibadah Rasul. Demi Allah, kalau Anda mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan dalam 24 jam, saya bersumpah hidup Anda tenang dan bahagia. Amin. Sekarang, saat ini, Anda tidak terlalu bahagia. Kenapa saya tahu? Kelihatan dari wajah. Terlalu banyak beban dan masalah. Halo. Iya. Kelihatan loh. Kelihatan. Kenapa tidak bahagia? Karena pertolongan Allah belum datang. Betul. Betul. Kenapa pertolongan Allah tidak datang? Karena ibadahmu belum Bag saya. Wow, ya. Yuk, kita bongkar malam ini. Bukankah sampai jam 2 malam? Ya. Halo. Ya. Kita bongkar malam ini. Bagaimana ibadah Rasulullah sehari semalam 24 jam. Diawali dari jam 03.00 pagi. Apa yang Rasulullah kerjakan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak sa'ayyab'adaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 79, Rasulullah tidak pernah putus sholat tahajud. Apakah sama dengan kamu? Sama. Enggak, saya enggak. Saya enggak pernah tahajud kalau ingat. Mau dapat wangsit saya. Ibu, Rasulullah tidak pernah putus sholat tahajud karena Kalau lagi happy enggak. di nomor 2 setelah sholat lima waktu. Iya. Afdalus Bangun kencing doang. Sholatul lail. Sholat yang utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Bahkan Aisyah berkata, Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafarraqa damahu. Nabi kalau sholat betisnya bengkak, tumitnya pecah. Ini saking ada. nikmatnya menghadap Allah yang Maha. Enggak bisa, ini udah 3 botol, enggak ada beli lagi. Enggak ada. Ini udah 3 botol masih beli minum lagi, kadang ada. Nih ya, ini air putih aja, air putih mana air putih? Air putih pakai. Enggak mau, udah habisin dulu dong. Terus yang suka beli begituan siapa? Aku ingin Kayak jadi gitu orang aja. yang bersyukur pada Allah. Wow. Kayak gitu. Sama.
Halo. Halo. Udah ini. Ya udah Pak. Sekelas Nabi Bawa sana. bersyukurnya tahajudnya sampai bengkak. Yang situ apa kabar? Tidurnya sampai pulas. Halo. Situ apa kabar? Aduh, gak usah bengkak deh. Lebay amat deh. Ya gak sih? Gak usah bengkak. Rutin aja tahajud, tidak pernah putus 11 rakaat. 8 tahajud, 3 witir. Itu udah cukup mencukupkan rezekimu dan keberkahanmu. Saya udah malam ini 03.00 asal kerjakan sholat tahajud. Ada yang nanya nih sama gue, Ustaz, apa fadilah dari sholat tahajud? Ibu, Ya. yanzilu Rabbuna sama'id dunia, Allah turun ke langit dunia. Kullu lail, setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, dan Allah dekat dengan seorang hamba di sepertiga malam terakhir. Falyakul, ketika hamba itu berdoa, sholat, mayad'uni fa'astajib lahu. Kalau dia berdoa, doanya dikabulkan. Mayas'aluni fa'utiyahu, ketika ia punya masalah yang berat, datang kepada Allah sholat tahajud, maka masalahnya akan diangkat. Mayyastaghfiruni fa'ghfir lahu, ketika dosanya banyak, dia datang sholat tahajud minta ampun, maka dosanya diampuni. Maka demi Allah, orang yang punya masalah datang dalam sholat tahajud, masalah Anda babas. Orang yang menjadikan tahajud sebagai kekuatan, ya Allah, kalau nggak tahajud nggak nyaman rasanya. Jamaah, Ya. fokus ya. 03.00 saat ayam berkokok, kata Nabi, ia melihat turunnya malaikat. Ingat, ketika ayam berkokok di pagi hari, malaikat diturunkan dari langit. Ya jitani malaikatul lail wa malaikatul naum fi subhi. Mereka bertemu di waktu sholat subuh, sebelum subuh sudah turun untuk menebar rizki ke rumah-rumah. Itu kenapa waktu subuh, halo, saat subuh jendela dibuka. Masih gelap bahaya. Takut ada gangster. Ya kan maling. Takut ada gangster. Takut maling. Jemaah, Kalau ada teralisnya, kalau nggak ada. saya sudah membocorkan satu ibadah. Jangan putus tahajud. Tahajud. Yang kedua, habis tahajud ngapain? Tidur lagi. Lanjut tidur. Suri pajama. Sampai adzan subuh. Itu mah Pak Ustadz. Berapa Ustadz bisa. adzan subuh, kerjakan yang ketiga. Rakaat khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau disebut sunnah fajar atau qobliyah subuh. Siapa yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, Allah cukupkan rezekinya hari. Amin. Halo. Ya. Untuk laki-laki wajib subuhnya di masjid. Untuk laki-laki wajib subuhnya di Masjid. maaf deh ya. Teruntuk laki-laki yang di dalam masjid dan di kelas, camkan kalimat ini. Camkan kalimat ini. Laisa sholat athqala 'alal munafiqin min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Tidak ada sholat yang memberatkan kaum munafik kecuali laki-laki yang tidak berjamaah saat subuh dan isya. Kalau ada laki-laki yang tidak berjamaah saat subuh dan isya, dia adalah laki-laki munafik tulen 24 karat. Halo? Ya. Teruntuk laki-laki sebelum lebih panci. Teruntuk laki-laki yang ada di majelis ini,
Laki-laki yang tak mau sholat subuh berjamaah sengaja meninggalkan sholat berjamaah, Anda sholat di rumah, sholatmu tidak diterima. Ya. Suami saya gimana? Ya, saya di rumah Pak. Laki-laki wajib di rumah itu untuk kaum perempuan. Wah. Jamaah, Ya. habis subuh dilarang tidur. Iya. Orang yang suka tidur habis subuh gampang sakit. Penyakit pikun akan hadir kepada orang yang suka tidur setelah sholat subuh. Ustaz, apakah ada hadisnya? Ada. Man shalla subha fi jama'ah thumma qa'ada fadhkurullah thumma shalla rak'ataini fadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat ka'ajal hajjat wa umrah. Orang yang salat subuh berzikir pagi sampai syuruk ditutup dengan 2 rakaat isyraf, maka mendapat pahala haji umrah. Hadis ini larangan tidur setelah sholat subuh. Ngapain habis sholat subuh? Dikir pagi. Hafalkan dikir pagi. Hafalkan, itu penting. Orang yang berzikir pagi dicukupkan semua kebutuhannya hari ini. Ibu, Ya. selanjutnya sholat duha 4 rakaat, jangan ditinggal ya. Siapa yang ingin dicukupkan kebutuhannya, cukupkan juga 4 rakaat sholat duha. Mudah-mudahan rezeki Anda terus berkah. Amin. Jamaah, Ya. habis sholat duha silakan aktivitas. Yang kerja berangkat kerja, yang masak silakan masak. Tunggu sampai adzan zuhur. Hayya 'alas shalah. Ketika zuhur berkumandang, laki-laki ke masjid. Jangan lupa qadiyat zuhur 2 rakaat. Padangan yuk. Boleh, tapi itu minimalis. Yang mau sempurna, Habis semua tuh kayak gini, Bang. qadiyat zuhur 4 rakaat. Pahalanya hilang. Qadiyat zuhur 4 rakaat. Terus sholat asar zikir lagi. Begitu terus tiap hari. Harum makanannya. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah, Allah haramkan api neraka. Jadi sholat zuhur Rasulullah 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah. Habis sholat zuhur, kaulilah tidur siang. Waktu tidur yang disunahkan. Dan ini dipraktekkan oleh orang Jepang. Orang Jepang jam 12 sampai jam 1 disuruh tidur di tempat kerja. Itu tidak heran, di tempat kerja orang Jepang selalu ada bantal. Karena jam 12 mereka tidur, ternyata tidur siang. Bagian dari sunnah yang sudah diajarkan Rasulullah. Orang lebih cerdas tidur siang, orang lebih panjang umurnya ketika tidur siang. Itu kenapa kaulilah manfaatkan tidur siang setelah sholat zuhur. Sebelum asyar bangun, kerjakan apa? Qobliyah asyar. Allahu Akbar. Nabi berkata, rahimallah imra'an sholat qobliyah asyar arba'an. Orang itu akan didoakan Rasulullah untuk dicintai Allah yang mengerjakan qobliyah asyar 4 rakaat. Habis asyar, dikir sore. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Baca kalimat-kalimat yang diajarkan. Orang yang dikir sore akan terhindar dari musibah. Sampai maghrib, sholat maghrib 2 rakaat setelah maghrib, ba'diyah maghrib. Terakhir dengan isya membaca Al-Quran. Sholat isya, setelah isya 2 rakaat setelah isya. Habis isya tidur. Rasulullah tidak suka menerima tamu setelah isya. Rasulullah tidak suka ada kegiatan setelah isya kecuali kegiatan dakwah seperti malam ini. Kadang-kadang beliau keluar setelah isya karena selain itu disunahkan tidur kembali bangun jam 3. Kalau tiap malam sholatmu seperti ini, demi Allah tamah ibadahmu seperti ibadah Rasul. Tapi kalau kerja gimana? Pertanyaannya sudah dikerjakan, Belum. sudah kelihatan. Jemaah besok hari Scroll TikTok apa?
Tanggal berapa? Tanggal berapa? Saya nggak nanya kalender Masehi. Boleh terakhir. Heran deh. Jam 4 jam. 13, 14, 15 Ayyamul Bid, puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah 3 hari setiap bulan. Apakah besok puasa? Insya Allah. Gak yakin gue. Enggak, emang enggak. Emang enggak. Apakah besok 3 hari puasa? Enggak. Apaan? Halo. Ya. Katanya mau ikut Rasulullah. Kalau mau ikut Rasulullah, besok 3 hari berturut-turut kita puasa. 13, 14, 15 Rabiul Awal, dan fadilahnya adalah pahala dan ampunan yang berlimpah dari Allah. Sabtu, Minggu, Senin. Bagaimana kalau nanti malam kita sahur? Halo, Insya Esti. Allah. Insya Allah. Halo. Insya Allah. Bagaimana kalau nanti malam kita sahur? Insya Allah. Betul janjimu ya. Insya Allah. Mas bohong ya. Jemaah. Ya. Oh Ustaz, hari Senin itu kan tanggal 15. Apakah boleh puasa Ayyamul Bid plus puasa Senin? Boleh. Itu namanya at-tarakatul jam'i, mengerjakan 2 ibadah dalam 1 hari. Jadi ingatkan, ya Allah, aku sahur kali ini untuk pahala puasa Senin dan pahala puasa Ayyamul Bid. 1 hari Anda mendapatkan 2 pahala puasa yang berbeda. Masya Allah. Rutinkan yuk. Pak Ketua DKM mana? Bagaimana kalau kita adakan buka puasa Senin? Sering? Ada? Kalau berani datang? Puasa. Ibu, Ya. saya minta kepada Pak DKM. Takut kesenggol basah ntar. Makanan sponsor by masjid. Kita berapa kas masjid sekarang? Ada berapa kas masjid? Kenapa takut untuk ngomong? Pakai kas masjid nggak apa-apa. Makan, masakan, sayur bumbu. Ya. Habiskan uang masjid untuk buka puasa. Jamaah. Ya. Terakhir, setelah ibadah yang sempurna, mati dulu, tolong jaga akhlak. Ini penting. Ini penting. Ada orang yang suka pengajian, tapi suka juga ngomongin orang. Kadang nyindir begini. Kadang begini. Dia suka begitu sama orang. Nanti begitu ada orang yang nggak disukai, halo, Ya. begitu tuh. Nah, di sini nggak ada. Di sini nggak ada bedanya. Sama saja berarti. Jamaah, tolong jangan gibah ya. Insya Allah. Ibu, Ya. stop gibah. Gibah itu ngomongin orang, tetapi bedanya ngomongin orang berdasarkan fakta itu gibah. Contoh, ibu melihat ada jamaah alisnya miring sebelah. Itu gibah. Ya emang miring sebelah. Ya tapi itu gibah. Tak boleh. Ibu. Ya. Tak boleh loh. Tak boleh. Halo. Ya. Yang paling sering adalah mencaci makanan. Dihidangkan makanan, dikeluarkan nasinya, ada ayamnya. Ditanya, ayamnya enak. Ayamnya enak. Enak enggak?
Emang ayamnya keras. Tapi nggak bisa bilang, halo. Ya. Itu sukun Adam. Kalau memang keras nggak usah dimakan. Kalau dimakan enak nggak? Enak, alhamdulillah. Jangan bilang enak juga, bohong. Dia makan keras. Tapi jangan jujur juga, enak nggak? Jangan. Ya. Jangan menyakiti perasaan orang. Ibu suka nggak bisa nahan deh. Emang. Kadang ibu duduk dengan orang yang keteknya bau, ya nggak sih? Ini udah ada tanda-tandanya tuh. Sebelahnya keteknya bau. Terus saya bu, sehat. Dipakai minumnya jangan. Saya bu, sehat. Rasakan itu. Kalau udah keteknya bau, hirup aja. Jemaah, Ya. jemaah. Kadang ibu berbicara sama orang yang kanan kirinya ada busanya. Halo. Kalau boleh gitu, ibu liatin aja terus. Jangan. Jemaah. Seringkali kita tidak punya akhlak, padahal akhlak itu tidak di orang lain. Ibadah yang sempurna ditutup dengan akhlak yang sempurna, insya Allah iman kita sempurna. Itu PR-nya malam ini. Salikul akidah, jadikan Allah di atas segala-galanya. Sahihul ibadah, ikuti ibadah Rasulullah yang tadi saya jelaskan. Mati dulu, jangan menyakiti. Ya, boleh ya. Dan merasa, insya Allah. Abdullah Nama ayahnya, semuanya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah Kisah sang Rasul, yang penuh. suka duka. Inilah Kisah sang Rasul, yang penuh. suka duka. Yang penuh. Suka duka, Yang penuh. suka duka. Alhamdulillah. Tuntas materi gue. Kayaknya nggak jadi sampai jam 2. Ibu, Ya. tibalah di akhir acara wakaf al